Tauhid halaman 17, yaitu bab babahan. Babahan itu apa? Lubang, bolongan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab babahan. Babahan iku ana 9. Nomor 1 kuping loro. Nomor 2 mata loro. Nomor 3 bolongane rong loro. Nomor 4 cangkem. Nomor 5 kubul. Nomor 6 dubur. Nah, pemberitahuan ini bahwa setiap orang pasti punya lubang 9, baik yang gemuk maupun yang kurus, baik yang laki-laki maupun perempuan, baik yang pandai maupun yang bodoh, semuanya lubangnya sebanyak 9. Itu berarti Allah itu adil. Gue nangene, sing gede bolongane 4, sing cilik 7 ngono. Ya enggak. Sama kan? Lah babahan itu artinya lubang. Pertama, lubang telinga. Ini lubang telinga supaya enggak bahaya, selaput tipisnya supaya enggak rusak, ada semut supaya keluar lagi. Akhirnya Allah ngasih keamanan, yaitu dikasih tutup, dikasih sumpel. Sumpel. Kalau kita sumpelnya mungkin jenang. Kalau kita yang membuat. Tapi Allah enggak jenang, enggak cocok. Itulah perkiraan sampean. Ya enak kayak jenang, ya tambah kemeroyok. Apanya, Mbak? Semutnya ya. Dikasih tutup. Modelnya itu kayak jenang tapi coklat. Jenang ya coklat, kadang-kadang ya enggak mati, kadang-kadang ya putih. Itu fungsinya apa? Mengamankan manusia. Jangan sampai selaput tipis itu dirusak oleh yang lainnya. Akan ditutup. Allah itu pandai bener. Tutup. Tapi enggak sampai enggak kelihatan, enggak dengar. Tetap dengar kan? Ada tutup tetap dengar. Ya itu yang aneh. Biasanya kalau ditutup enggak dengar. Ya contoh ini ditutup. Loh sudah enggak enak. Tapi kalau itu ditutup sejak dulu, enggak ada jenengan resah. Kok enggak krungu blas? Enggak ada. Kalau ada orang seperti itu, memang ada penyakit lain lagi. Itu makanya kalau Bapak Ibu keruk-keruk telinga, ya sebaiknya jangan didekatkan kepada teman. Ya kalau enggak di situ nanti tingkah seperti itu, akhirnya kesogrok, sudah robek, pabrik mana enggak sanggup untuk membuat selaput paling tipis. Ditutup, akhirnya ada semut masuk, sebentar lagi keluar, enggak kerasan soalnya. Kayak ono trek lho. Enggak kerasan ya. Growok, akhirnya keluar. Alhamdulillah. Betul. Kok coba dikasih gula atau jenang ya, enggak mulai-mulai. Esuk kono ya. Keluar, itu lubang. Kira-kira baunya apa, Mas? Baunya tutup loh. Bukan telinga, baunya tutupnya. Kira-kira aja lah, salah titik, gak apa-apa. Sepet. Coba bilang sepet. Tutupnya telinga loh, kan semua ada tutupnya nih. Gak mungkin, gak mungkin. Allah gak ngarah kelihatan. Seperti itu. Gak ada kelihatan, gak ada. Pasti rata semuanya. Nah seperti itu ditutup kiri dan kanan. Supaya selamat. Nah kalau Allah perhatian seperti itu, ya harusnya jenengan juga perhatian kepada Allah loh. Allah sama tutup seperti itu untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara seperti itu adalah membantu, menolong manusia agar selamat. Allah itu mengajak kita selamat. Kita disuruh ngaji tauhid, wa'budullaha wa la tusyriku, supaya selamat. Tapi manusianya enggak mau. Makanya besok kalau ada manusia enggak selamat, jangan maido Allah. Jangan menghardik, jangan mencemoohkan, jangan mencaci maki Allah. Enggak ada Allah dolim, enggak ada. Makanya kalau besok ada manusia masuk neraka, itu bukan dolimnya Allah enggak ada, sifat dolim enggak ada. Itu dari ulah tangannya sendiri.
Karena dharul fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dari manusia sendiri. Nah, kemudian telinga itu rasanya adalah sebet. Itu baunya apa? Baunya itu kan rasa. Lah bau dengan rasa kan lain. Kayak enak ya ngaji seperti ini. Teliti nih nemen. Apa jenengan termasuk gak enak merasa waduh keteliti nemen aku nak ini gak nutut aku. Enggak ya. Gak ada, masih perguruan tinggi ngaji seperti ini gak ada. Perguruan tinggi agama maksudnya. Enggak ada. Ini pengecualian, makanya tauhid itu pengecualian. Kalau gak pengecualian namanya bukan tauhid. Tauhid itu seje, nek gak seje duduk tauhid. Seperti itu. Kemudian baunya apa? Belum dijawab gitu kok. Gak bisa ngomong ya. Ya seperti itu ngene ya. Seperti itu ngene wis. Gak bisa ngomong nentokno diarani baseng tak basin tak badhek ya seje lho. Baseng, badhek, basin. Lain lho, Bu. Gak padha. Nggih, makhluk manusia khawadis lain. Ya seperti itu. Ya karena bahasa yang menjadikan lain. Udah gitu aja nomor 1 saya anggap selesai. Agak mari-mari kengko. Nggih. Wis lak cek nang oleh akeh jenenge. Borongan bae. Apa? Yang nomor 2 lubang yang kedua adalah mata, bukan matanya loh nggih. Bukan matanya tapi lubangnya, bingkai. Bingkai mata. Bingkai mata. Bingkai mata itu ada serat-serat lembut yang bagaimana mata itu enggak lepas dari bingkai. Ada serat yang sangat kuat. Padahal serat itu sebenarnya enggak kuat, tapi kok iso kuat. Dan kita enggak ada merasa terganggu karena melihat ke sini terus kasar, enggak. Halus ya. Amplasnya bener-bener amplas. Nah, kalau diamplas dengan apa, Mbak? Sing meteran tuku meteran iku ya gak enak rasane. Lubangnya halus, sangat halus tenan. Karena Allah menjadikan sesuatu halus karena Allah sendiri juga latifun. Maknanya latifun halus, lembut. Makanya kalau ada istighosah ya latif, ya latif, ya latif. Artinya wahai dat yang halus, wahai dat yang halus. Itu artinya, ya latif gak halus ya Allah. Ya boleh kebaca dadi wong halus. Ya kalusen. Nggih. Berikut, iku mata ternyata bukan matanya loh, bingkainya. Itu lubangnya itu pas. Gak ada kekurangan, gak ada kelebihan, pas. Sehingga tiap hari masa kita itu merasa gak enak karena lubang seperti itu. Gak ada komplain. Gak ada komplain tentang apa yang dicetak oleh Allah lalu manusia gak enak. Gak ada. Tangan juga seperti itu. Tidak ada komplain. Pas dibuat rokok, ukurannya 90 derajat. Pas. Gak ada komplain. Ya Allah kok kedawan ya Allah. Enggak. Kalau kanguru. Ya. Kalau kakinya dibuat panjang, tapi tangannya pendek ya. Itu sudah imbang karena panjangnya disambung pada kaki, ini dikurangi. Kanguru kan seperti itu. Barangkali saya enggak keliru namanya loh ya. Kakinya panjang tapi ininya kecil. Nah, kalau kita enggak, kucing itu punya tangan enggak? Kucing? Enggak punya. Tapi kaki semua. Kaki itu harus nempel pada tanah. Berarti kucing enggak punya tangan, tapi punya kaki 4. Kalau ayam punya kaki apa tangan? Punya kaki tapi enggak punya tangan. Kalau bedes, ketek, punya kaki, punya tangan. Makanya mirip manusia. Makanya kadang-kadang saya di sana ada ketek, saya lihat ini kayak Mas Opik ini. Itu. Lu kayak tak delok, lu kayak aku ya ndak wadah. Akhirnya saya sadar, ya wes gak usah menggede, wong atase rupane ya gak ada ambek ketek. Ya,
Makanya saya nggak berani ngedeng, nggak. Maka diunggul-unggulkan tiang orang-orang di kampung. Saya nggak mau. Nggak jadi apa-apa aja. Yang enak jadi batang. Enak ya? Batang diapa-apakan nggak kroso. Batang di agar-agar, hei kontak wantem. Kan nggak kroso. Nah makanya nggak boleh gede rumangsa. Yang nomor 3 adalah lubang hidung, bolongan nerung. Lubang paru-paru kita supaya bersih steril dikasih bulu halus. Kok iso halus? Ya itu yang aneh. Kok dikasih bulu halus? Oh nggak dikasih kawat aja. Dipasang kawat, cek kuat. Ya, masa nggak masuk akal malahan. Yang enak ya bulu halus. Itu untuk nyaring bagaimana debu ini nggak masuk kepada paru-paru. Otomatis sudah otomatis. Sawangane gak ono boboting ini. Oh penting. Nggak ada paru-paru yang celaka, enggak. Adapun barangkali ada paru-paru kena penyakit itu lain. Tapi dari Allahnya enggak. Lain. Karena mungkin ada hal-hal virus-virus yang lain. Tapi kalau dari Allahnya enggak. Itu adalah lubang hidung. Kalau bernapas menghirup apa? Syariat. Udara. Kalau kita menghirup udara, paru-paru bergerak apa enggak? Bergerak kan? Itu pertanda bahwa yang kita hirup bukan udara. Kalau kita bernapas lalu paru-parunya tetap, maka yang kita hirup adalah udara. Tapi kalau paru-paru kita berubah, itu pertanda bahwa yang kita hirup bukan udara. Bukan. Rahasianya seperti itu. Nah, kita bernapas. Bergerak apa enggak? Nah, itu bukan udara yang dihirup. Udara itu bukan wujud. Tapi adalah Adam. Enggak ada. Kalau pelajaran umum ya O2 dan CO2. Kalau pelajaran tauhid istighna dan ibtikor. Penerapannya besok seperti itu. Istighna dan ibtikor. Kemudian itu yang lubang hidung. Yang nomor 4 adalah mulut, cangkem. Wah, cangkem. Lubang itu berarti uang berapa juta entek ini. Ya karena mulut ya. Pirang-pirang juta entek. Ya cangkem. Kemarin ada orang satu desa itu nyembelih kambing dengan sapi 55 misalnya. Yang menghabiskan siapa? Ya ini. Enggak. Barangkali melebu ya. Enggak, itu ngalang-alai kuburan itu. Iya, tapi lubang bahaya. Lah, bagaimana mulut? Mulut itu bagaimana bicara, dia itu tahu. Bapak Ibu, saya bicara tapi dengan membuka mulut. Kira-kira sampean memaknainya apa? Allah. Itu kan bacaan. Dibaca di mana? Di mulut. Intinya, saya membuka mulut, jenengan harus tahu. Saya buka lagi. Ini intinya. Aja mangan tok. Jemblem mlebu, bleng. Apa mana? Karak mlebu, bleng. Kabeh iki ya. Mana? Ya godir mlebu, bleng. Yang menghabiskan siapa? Mulut. Buktine sak kampung iki lho. Ana korban 55 sampai 60. Sing ngentekno ya iki. Nomor 4. Ya, nomor 4. Sawangane sakmene. Wo. Entek kabeh sapi sewengi mbeles 28 sapi. Entek iki sing entekno. Ya, tapi nek ngomong aja sampai gak ro sing ngomong. Kira-kira Mbak Bu, Allah di dalam mulut saya ada, Mbak? Allah di dalam mulut? Saya buka ya. Ada, Mbak? Oh, mana pendidikan ya? Itu pengajaran. Pendidikan ya, dikarepnya ngono aja. Ikuti aja nggak apa-apa. Walaupun jenengan bukan anak keluarga saya, yang penting berdekatan dengan saya. Ikuti aja. Makanya barangkali ada jamaah menjelek-jelekan saya, ngajak gembosi, gak usah ngaji. Jangan diikuti.
Karena itu adalah ujian jenengan. Iblis, syaitan dan lain-lain itu tidak jauh dengan kita. Tapi lebih dekat dengan Allah sebenarnya kita itu daripada iblis. Tapi iblis dengki. Bagaimana keapian, kebaikan diganti dengan kejelekan. Memang kelakuan iblis seperti itu. Ngaji tauhid benar. Setelah marifat gembosi koncoe. Gak usah ngaji. Kono umat kayak ngono iku. Ngajak-ngajak taubat sama gembosi. Makanya orang itu kalau lihat kebaikannya gak imbang dengan kejelekannya, ya gak cocok memang. Jangan melihat orangnya, lihatlah ucapannya, undur makol wala tandur mangkol. Tapi nek lunga numpak akol ngono. Ya biyen lah. Saiki gak ana kol, lawas-lawas tok. Ibane cangkem lubang nomor berapa itu? Nomor 4 tapi nomor 7. Karena yang 2 tadi telinga, mata, hidung. Yang nomor 4 berarti nomor 7. Kemudian kubul. Kubul ya pipis itu. Nah, jangan sampai kita mengeluarkan cairan tapi dari bahan yang haram. Akhirnya naik ke tubuh, ibadahnya rasa-rasen. Ibadahnya itu kendor, ibadahnya itu lembek, ibadahnya lemot. Kenapa? Ya kurang baik, kubul. Kemudian dubur. Dubur itu apa? Ya knalpot. Ya, dubur itu lubang paling asor. Ya knalpot itu. Kalau lubang pentil masih apik, masih baik. Pentil. Lubang angin-angin masih baik. Oh knalpot ya. Nah, ini berarti dubur itu sama dengan knalpot. Ternyata pertanyaan, orang yang kira-kira orangnya pendek, normalnya kan seperti saya ini misalnya 170 misalnya. Orang yang pendek, apa lubangnya juga 9? Pendek, metekel. Sama. Oh. Kalau orangnya tinggi seperti Nabi Adam, sama. Oh, saya enggak podo sapa iki. Kemudian orangnya kewurus, kira-kira lubangnya berapa? 9. Orang yang gemuk 99 bobotnya sama. Ya itulah Allah menjadikan manusia itu tingkatannya adalah sama. Enggak ada yang lebih. Yang lebih itu satu, yaitu cuma Allah. Kesimpulannya apa ini nanti? Kesimpulannya anggaplah kita ini sama rendahnya. Kalau Allah adalah unggul. Karena itu jangan ngungguli Allah. Jawabannya seperti Raja Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi segalanya. Jangan seperti itu. Yang enak, wala saya ini ada apanya. Enggak ada apa-apanya. Apalagi tahu ke dikeder. Saya enggak ada apa-apanya sudah. Sembahyang ya bukan dari saya. Dari siapa? Dari Allah. Tenaga dari siapa? Dari Allah. Bisa takbir sampai salam. Tenaga dari Allah. Terus kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa berarti apa? Fakir kalau Allah kaya. Nah, sebanyak berapa ini? Sebanyak 7 ini pertanyaannya, mana Bapak Ibu 1 sampai 7 lubang itu yang tidak berguna, tidak kakean maksudnya. Bolongan kok songo. Dibuang yang mana kira-kira? Dipilih sendiri. Jamaah YouTube juga mendengarkan. Lubang 1 sampai 9. Kira-kira mana yang enggak tapek penting? Enggak seberapa penting. Jangan pilih. Penting semua. Saya coba, saya umpama diambil 1. Wis gadik cangkem mari. Terus apa? Nggih. Wis gadik kopeng jajal sampean buntu lah. Lak tersiksa. Wis gathik irung, lambakan liwat endi? Oh. Mari ngono wis gathik kobol, lah nek pipis ya apa? Wis sedina pipis sing balak-balik contohnya kaya kula dhewe nggih. Kok ngombe rong genuk ya ngombene nguyone balak-balik. Rong genuk. Ya jelas ae ngoyo terus. Tapi aneh, Ibu. Jenengan minum obat, obatnya merah. Itu dari obat dikeluarkan sama merahnya. Tapi kalau kita minum setrup,
keluarnya nggak merah. Ayo saya coba. Kita nginep es cincau, setrup kan? Kalau sana ngomongnya setrup, duduk strip, setrup kan? Itu kan merah rata-rata. Warnanya itu loh. Nah, merah, tapi keluarnya nanti nggak mungkin merah, putih. Tapi kalau kita minum obat, obatnya luntur menjadi merah, tetap merahnya obat dikeluarkan oleh Allah. Ada apa? Nah, seperti itu. Sampai nggak neliti paling. Kalau saya neliti, saya berpikir, waduh iya bener tahu gitu. Obat warnanya kuning, tetap dikeluarkan kuning seperti halnya semula. Yang warnanya merah, tetap dikeluarkan seperti semula. Tapi kenapa minum es cincau, warnanya seperti itu, kok nggak bisa keluar merahnya? Nah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirlah apa yang menjadi ciptaan Allah, jangan sekali-kali mikir dari zat Allah. Gak boleh mikir zat. Iya zat Allah digawe teko apa iki? Gak boleh mikir seperti itu. Lah supaya gak mikir ya harus tahu. Harus tahu. Mbak dulu belum ngaji tauhid kan bertanya, "Ya apa sih muruk rupane?" Bareng saya iki wis kepethuk. Ada pertanyaan, Mbak. Rupanya Gus Umar ya apa? Seperti itu. Enggak ada ya. Kenapa? Sudah tahu. Makanya tafakkaru fi khalqillah, pikirlah apa yang menjadi makhluk Allah, ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali-kali mikir zatnya Allah. Lah syaratnya supaya enggak mikir, ya harus tahu. Tahu itu bahasa apa? Indonesia kan? Kalau di Arab kan ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu pangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat. Ada dua. Ilmu apa? Mengangkat dua. Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagi orang yang berilmu yang diangkat. Dan tidak dinamakan ilmu kalau gak genap 4. Makanya orang kalau syariat saja dianggap tidak ada ilmunya. Gak ada ilmunya. Makanya sholatnya ketolak. Gak mungkin diterima. Wong ilmu sebanyak 4 kok. Tapi di luar sholat. Di dalam sholat harus 7. Bapak Ibu. Kalau orang itu luar dari sholat. Itu ilmunya harus 4. Kesana kemari masuk ke Alfamart. Ilmunya harus 4. Di luar sholat kan. Tapi kalau sedang melaksanakan sholat. Ilmunya harus 7. Apa 7 Mas? Syariat. Torekot. Hakikat. Ma'rifat, ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin. Sampeyan nggak pernah dibilangi seperti ini. Kalau ngajinya nggak nyentuh kepada materi tauhid, nggak ada. Iki mumpung cangkem nganggur. Dadi mbane nganggur ngombe po. Oh ngombe ngono jare ngoreng. Enggak, ayo Mbak, coba Mbak. Iki Mas Piko iku niru ngene YouTube paling. Kagene wedang ya jemo ngene. Aku ya lali ya ngene. Enggak apa-apa wedang. Warnanya putih, tempatnya tapi dalamnya adalah hitam. Tapi Allah warnanya putih apa hitam? Mbak, menurut pendapat jenengan walaupun belum khatam enggak apa-apa kok, Mbak. Kira-kira menurut jenengan Allah itu putih apa hitam? Ya salah-salah dia enggak apa-apa, gembul ngaji ngene kok. Mbak Tunik, putih Mbak Tunik. Gua gak ngarep putih. Putih lah tembok iki lah. Kok kopi ae Mas Opik putih. Allah gak seperti itu. Mbak Bu, Allah itu warna apa? Kalau tadi kalau pedang kan apa hitam, mukhalafah itu Allah kan berbeda. Oh berarti putih. Loh putih lah tembok. Kira-kira apa Bu? Ada warnanya apa enggak? Enggak ada. Oh, ada warnanya. Iya jangan hanya pengakuan loh ya. Ada benar betul. Orang makrifat juga ada 2. Jangan-jangan orang-orang makrifat tapi keliru. Bukan itu. Itu sebelahnya itu. Kadang-kadang makrifat tapi juga kadang-kadang keliru. Jangan ini. Kalau ini kan hawa ini. Bukan itu loh. Zaman terus sing khataman 1 kali, lanjutkan lagi enggak apa-apa supaya ada kecerdasan dalam hati. Kalau saya ya
Ya jelas wong ngajine soro 16 tahun ya jelas ae wis pantes nguruk-nguruk tauhid. Kok khutbah enggak usah sinau. Jangan ngaji walimatul khitan, walimatul urus enggak pakai sinau. Ya karena kiriman dari Allah langsung. Saya itu kadang-kadang khawatir juga loh, ini khutbah ini jam 9 baru diberitahu. Terus bagaimana jadinya? Wes bismillah. Percaya nang Allah, kabeh ilmu teko Allah. Ngono khutbah yo lancar iki, ana kendala tersendat apa ya gak. Malah gantek-entek. Gantek-entek ya gak terus no khutbah kok, ya nek ceramah. Ya, khutbah kan lain, asalkan ada khutbahnya kan beres. Seperti itu. Makanya barangkali ada takmir masjid ujuk-ujuk nyuruh saya untuk berkhutbah. Saya enggak siap. Insya Allah saya sudah biasa kok. Enaknya seperti itu, enggak kelabakan sinau sampai dekung, ditakoni, siapa yang takon? Enggak seperti itu, santai kok. Pertanyaan Bapak Ibu silakan, ini adalah waktu tambahan, silakan. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan, maka di sini tempat kita bertanya. Kita bertanya, apa masih kurang ngajinya? Masih kurang ditambah lagi. Hah? Ini hampir 2 jam ini, kurang 10 menit. Iya, kira-kira. Apa pertanyaan aja enggak apa-apa. Jamaah YouTube enggak bisa tanya karena ini nunggu masuknya YouTube kepada perusahaannya sana baru diterima, baru bisa tanya jawab. Gitu aja, jangan komen ya enggak saya jawab cuma 1 atau 2 gitu. Ya jangan mengharap kok gak dijawab. Saya tahu sudah. Saya tahu. Yang kerap kali Mas Opik, kerap kali. Kemudian Abarokim. Kemudian yang lain, saya tahu tapi namanya supaya disetarakan dengan WA. Kalau namanya di WA itu misalnya peceren, ya di kanannya namanya peceren gitu. Supaya enggak pangling. Kono jenenge WA jenenge peceren, kok kono jenenge roti goreng, ya karo. Barangkali kalau di WA-nya namanya kuburan. Jadi YouTube-nya namanya kuburan, di benak nomane. Silakan, apa Rokim tanya? Enggak. Apa tanya gini? Nggih, kula kepengin mobil nang apa? Lunas ngono ta. Ojo. Gak jalure. Apa? Lunas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ya situ ceramah baik mangga. Ini adalah tambahan saja. Untuk tiap daerah yang ingin ketempatan masih ada 2 tempat. Kok bisa mengatur, Pak? Buktinya saya bisa. Bisanya bukan dari saya, petunjuk dari Allah. Saya ngomong masih ada 2. Walaupun ngaji sekerap ini, walaupun sebanyak ini, saya masih bisa ngatur. Itu yang penting. Karena kayak wong ngatur awake dhewe gak iso. Ngatur wong maneh iso. Wong awake dhewe karo Allah. Ngongkon wong maneh ruh Allah. Ada pengajian. Enggak bisa mendidik anaknya bisa makrifat, tapi yang dicari ngajinya orang makrifat tok. Kok enak? Muridé wong dijopok, awake dhewe gajak produk muridé ya apa isane makrifat. Nek ngono yo akeh. Ibaratnya sekolah gak duwe TK. Ya, seperti itu. Dan di sini ada atau banyak orang bertanya tentang seperti itu, sekarang sudah reda. Yang sifatnya itu ngelak atau membantah terhadap tauhid, sekarang prosentasenya agak rendah. Bahkan condong beberapa tahun lagi nggak ada pertanyaan seperti itu. Terbukti bahwa orang khutbah sudah jarang mengatakan bahwa Allah itu gaib. Sudah jarang. Kalau nggak percaya silakan dicek sendiri. Karena sudah beredar pada YouTube ini. Nggak usum. Wong agama Islam gak harus duwe. Bukan zamannya. Orang beragama Islam tidak tahu yang punya agama. Agama kan ada yang punya lah sih. Ada. Lah kok gak harus duwe agama? Ya gak bener. Berarti ya sembahyang belum tahu yang disembah.
Supaya tahu di sini siap-siap untuk cabang 12 bahwa bulan 12 besok jenengan saya pastikan secara syar'i bisa khataman bersama-sama publik bersama-sama Indonesia yang termasuk tapi Mbak ya belum Mbak ini belum terus siap ya Mas ini belum ya ini yang sudah lama ini apa Mas Opek itu masuk bulan 12 Mas Opek. Nah sekarang siap-siap berarti sekarang jadi kemanten jadi makrifat persiapan siapno dekore persiapan untuk ma'rifatum bidatillah yaitu makrifat kepada zat Allah. Diberitahu Mbak teman-temannya keluarganya mumpung saya masih ada karena pengajian tauhid itu enggak sembarang orang. Jadi kalau yang asli itu jamaah tambah banyak itu hatinya malah ringan dibanding jamaah sedikit hatinya malah berat karena keterangan sedemikian penting didengarkan orang 3 misalnya di sini berat eman ya Allah keterangan seberat itu yang mendengarkan cuma 3 berat tapi yang mendengarkan banyak orang enteng itu yang asli kalau orang ketambahan jamaah malah berat itu enggak asli. Berarti saya bertanggung jawab sekian banyak orang berjumpa dengan Allah walaupun jenengan belum khataman di saya ini ada yang makrifat kok ada di dalam hatiku kroso makrifat di rupanya ya seperti itu. Demikian Bapak Ibu tentang 2 permasalahan sedetail itu tentang babahan atau bolongan lubang bersama dengan macam atau warna. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk 2 video. Insya Allah keterangannya jelas. Tapi apapun kurang jelas silakan WA dihubungi. Barangkali punya kendala yang kurang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaat.